Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, amin. Nah teman-teman, ini kegiatan saya di pagi hari kurang lebih jam 7 ya. Jadi ini saya lagi ditemenin sama Mas Bos Mas Dudul ya teman-teman, dia yang paling setia nungguin mamahnya masak, nungguin beberes gitu ya. Nah kalau Mbak Tita sama ayahnya itu lagi keluar beli jajan pasar teman-teman. Nah kalau Mas Jalil di rumah aja, dia itu masih di kamar ya. Lagi tak suruh beresin kamarnya sendiri karena mau saya beresin di video itu nggak boleh katanya, nanti malahan rubes katanya kayak gitu kalau mama yang beresin, pasti mamanya ngomel-ngomel, jadi mendingan dia sendiri yang beresin, entah rapi apa enggak biarin aja lah, yang penting anak-anak tuh mau bergerak ya. Nah karena Mbak Tita dan ayahnya itu lagi keluar, jadi saya gercep mau beresin rumah, beresin kamar juga, sekalian saya videoin ya teman-teman, karena kalau di rumah banyak orang saya mau bikin video sambil beberes kayaknya tuh riuh banget ya. Saya tuh lebih suka beberes rumah itu dalam keadaan sepi teman-teman, karena lebih leluasa gitu ya kerjanya. Nah tadi itu saya sudah bersihin sofa pakai sapu lidi aja teman-teman, karena mau pakai vakum itu harus ngeluarin di lemari, saya nyimpennya tuh di lemari gitu sambungan-sambungannya teman-teman. Terus kelamaan, jadi ya udahlah tadi pakai sapu lidi aja, kemudian lanjut saya beresin tempat tidurnya Mbak Tita, karena tadi juga anaknya tuh belum sempet beresin kamar tuh ya. Jadi ya udahlah sekalian aja saya beresin, kemudian saya lipat-lipat lagi mukenanya karena naroknya itu tidak rapi ya teman-teman. Jadi menurut Mbak Tita tuh saya agak OCD. Jadi apa ya, kalau lihat barang yang agak miring, menceng gitu saya lurusin lagi gitu teman-teman. Kadang-kadang saya bongkar lagi, saya rapiin sampai bener-bener lurus gitu. Karena kalau lihat berantakan, lihat naruh barang miring-miring tuh kayak nggak nyaman aja dilihat ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, kalau untuk kerapihan mah ya. Cuman kalau dalam kondisi badan capek, lihat rumah berantakan itu hawanya memicu emosi kalau saya. Makanya sebelum mamahnya pidato, anak-anak sudah pada ngerti, langsung gercep beresin walaupun tidak rapi banget, tapi nggak apa-apa sih kalau bagi saya, yang penting anak tuh mau bantuin ya walaupun nggak bersih banget gitu teman-teman. Nah lanjut ya, ini saya beresin bagian elektronik karena banyak sekali debunya. Kayaknya saya itu 3 hari nggak bersih-bersih ini teman-teman, nggak ngelap-lap ya. Dan itu saya nggak pakai kanebo, saya pakai kemoceng, tapi kemocengnya udah saya semprot menggunakan air yang dicampur sama pewangi ini teman-teman, pewangi yang untuk bersihin lantai gitu ya. Jadi ketika pakai kemoceng itu debunya nggak terbang-terbang gitu ya teman-teman. Harusnya sih pakai kanebo, cuma saya kok nyari kanebo nggak ada, apa dipakai sama kakak untuk nyuci motor apa gimana gitu ya. Daripada kelamaan ya saya nyari-nyari, ya udahlah yang ada aja pakai kemoceng nggak apa-apa. Yang penting kemocengnya itu kan kayaknya microfiber, terus dibasahin sedikit jadi aman, debunya nggak pindah kemana-mana. Nah lanjut, ini saya bersihin kamar belakang ya teman-teman, karena kamar belakang juga berantakan banget. Saya bangun tidur itu nggak langsung beresin karena ayahnya kan habis subuhan terus tidur lagi teman-teman. Bangun-bangun tadi 6:30, terus kepengen nyari jajanan pasar. Nah saya diajakin, cuman males kepengen beberes rumah gitu ya, sekalian bikin video teman-teman. Nah itu ada keranjang ya, jadi ini tuh tempat tidurnya Mas Dudul. Saya sediain 2 keranjang, yang gede sama yang kecil. Pokoknya suka-suka dia aja, kadang tidur di kamar sama saya pakai keranjang, kadang-kadang di sofa. Cuman sofanya itu saya alasin pakai sarung yang gak kepakai, kadang-kadang pakai sarung bantal yang ada jodohnya gitu ya. Karena kalau langsung ke sofa kan takutnya nanti bulunya rontok, terus nggak nyaman aja gitu teman-teman. Nah udah ya, udah beresin sofa, udah beresin kamar juga. Ini lanjut saya nyapu ya teman-teman. Nah ngepelnya itu nanti sore aja ya,
karena ini panas banget teman-teman ya. Biarin aja nanti sore biar ada kegiatan. Syukur-syukur nanti bisa saya videoin ya. Kadang-kadang saya tuh pekerjaannya dibagi-bagi supaya bisa bikin konten juga ya, karena pekerjaan saya konten creator ibu rumah tangga ya, pasti isinya seputar kegiatan ibu rumah tangga ya, beres-beres rumah, masak, belanja sayuran kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada yang bosan nonton video yang kayak gini ya. Nah kalau saya sih suka ya nonton video beres rumah, karena bisa untuk motivasi saya ketika saya itu lagi males gerak atau lagi capek, terus mau beres-beres itu jadi awang-awangan gitulah kalau orang Jawa bilang. Jadi ya mohon maaf kalau videonya isinya nyapu, masak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah mau selesai, jadi saya tuh kalau beberes rumah dibagi dua ya teman-teman. Di bagian ruang tengah ini sama dapur itu beda ya, karena kalau di bagian dapur itu lebih fokus tersendiri. Terus lantainya juga beda sapu teman-teman, karena ya seperti yang sering saya bilang, takutnya nanti banyak minyak-minyak kayak gitu ya. Nah ini saya keluar dulu jemurin pasirnya Mas Dudul ya. Jadi setiap pagi itu kan pasti saya bagiannya kakak tuh untuk buang kotorannya Mas Dudul. Jadi alhamdulillah Mas Dudul tuh pinter banget kalau buang air, pasti udah tahu toiletnya di mana gitu ya. Dari pertama kali diadopsi, walaupun udah gede, dia tuh udah ngerti bahwa kalau buang air tuh di liter box kayak gitu. Nah setiap pagi kalau udah dibuang kotorannya, kemudian pasirnya tuh dijemur supaya tidak banyak bakteri ya, karena kan biasanya kalau habis buang air kecil agak basah gitu kan. Walaupun udah disaring, walaupun udah dibuang, pasti kan ada sisa-sisanya ya teman-teman. Terus untuk menghilangkan bau juga, jadi penting banget setiap hari itu harus dijemur. Pokoknya sampai kering gitu. Nah kalau udah tinggal dimasukkan gitu teman-teman. Nah lanjut, saya juga sekalian aja nyapu di bagian teras, di bagian keramik bawah ini ya. Dan ini juga ganti sapu lagi teman-teman. Jadi sapu di rumah saya itu lumayan banyak ya, ada sekitar 4 untuk dapur sendiri, untuk kamar dan ruang tamu sendiri, terus untuk teras atas sendiri, dan di bawahnya ini juga sendiri. Nah udah selesai, lanjut saya jemurin baju, karena tadi saya juga pas beberes kamar itu lagi giling baju, dan ini alhamdulillah sudah selesai ya, jadi tinggal dijemurin aja. Nah ini saya tuh nyuci handuk-handuk sama nyuci jaket ya teman-teman. Nah kalau untuk pakaian putih sama spray biasanya itu saya laundry, karena kalau dicuci di rumah sendiri itu baju putih jadi warnanya itu butek teman-teman, kayak warna coklat, karena di tempat saya itu kan airnya air sawah dan saya itu nggak ada filter, nggak ada penampungan juga, karena kalau mau bikin penampungan juga harus bongkar dapur belakang ya, jadinya riweh. Ya udahlah saya ngalah untuk laundryin seragam sama baju-baju putih gitu ya teman-teman. Tapi kalau kayak handuk ataupun baju-baju di rumah biar dicuci di rumah aja. Nah lanjut, ini saya nyuci keset kamar mandi ya teman-teman, karena kalau kamar mandi itu kesetnya gampang banget basah, dan saya tuh nggak nyaman kalau habis dari kamar mandi keluar kesetnya itu basah gitu loh. Terus takutnya itu ada kotoran Mas Dudul gitu ya kan, kita nggak pernah tahu ya. Terus kalau kita habis wudhu kan takut nanti najis atau gimana kan teman-teman. Jadi ya udahlah, kayaknya hampir setiap hari pokoknya kalau pagi itu ganti keset, terus malamnya basah, ya udah saya ganti gitu teman-teman. Dan paginya ini dicuci, saya lebih suka nyucinya pakai tangan di depan ini ya. Nah kayaknya lebih nyaman dan lebih leluasa ya, karena kalau dicuci di mesin cuci kan tanggung ya, karena kesetnya kan hanya 2 atau 3 kayak gitu teman-teman. Nah ini udah selesai ya di bagian depannya, sekalian nyuci kesetnya. Nah setelah ini saya mau istirahat, mau mandi, dan nanti kalau udah agak siangan saya mau masak teman-teman.
Nah, ini kegiatan di siang harinya ya teman-teman. Jadi ini saya lagi iris-iris pare karena kali ini saya kepengen masak tumis pare dicampur sama teri. Ini requestnya Pak suami karena Pak suami itu kalau makan seleranya tuh sama kayak saya ya, menu kampung, menu deso. Karena beliau kan kalau di mes itu jarang banget makan makanan yang seperti ini. Sebenarnya saya kalau di Jakarta itu ada sih kontrakan rumah, dipakainya itu hanya kalau saya atau anak-anak datang ke sana gitu. Tapi Pak suami lebih sering di mes gitu ya teman-teman. Nah, kontrakannya dipakai ketika saya datang aja di sana. Jadi mumpung beliau di rumah, pengen saya masakin apa yang beliau minta ya. Mintanya sih sederhana banget ya. Hanya tumis pare gitu sama apa mendoan teman-teman. Nah, untuk bumbunya seperti biasa, bumbu tumisan, bawang merah, bawang putih, cabai. Cabainya nggak terlalu banyak karena si ayahnya nggak terlalu suka pedes ya. Nah, ini mendoannya itu sudah saya bikin bumbu malamnya teman-teman ya. Nah, untuk tepungnya itu saya menggunakan tepung terigu dicampur sama tepung beras yang untuk gorengan ya. Dan bumbunya itu semalam udah saya racik ya. Saya masukin ke plastik aja. Jadi sewaktu-waktu ayahnya kepengen mendoan bisa langsung masak gitu teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu bawang putih, ketumbar, kemiri, kasih kencur dikit banget ya. Terus dikasih kunyit supaya warnanya itu lebih cantik ya teman-teman. Kemudian saya irisin daun bawang, udah dicampur-campur aja seperti itu. Oke, ini saya goreng terinya dulu ya teman-teman. Terinya jangan lupa dicuci dulu sampai bersih. Nah, setelah itu digoreng sampai matang, kemudian sisihkan. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putihnya, ditumis-tumis sampai matang. Kalau udah dicampur seperti ini ya teman-teman, lalu masukkan cabai berikut sama lengkuas, daun salam, masukkan juga parenya. Parenya udah dicuci, udah diremes-remes pakai garam ya supaya tidak terlalu pahit, tapi sebentar aja. Karena saya kepengen parenya itu tidak terlalu lemes teman-teman. Nah, udah kayak gini aja, gampang banget ya. Kemudian tambahkan air supaya parenya itu cepat lemes teman-teman. Tambahkan gula, garam, dan penyedap. Udah kayak gini aja, nanti ditutup sebentar sampai layu ya, sampai mateng gitu teman-teman. Nah, dimasak sebentar aja supaya tidak apa teman-teman, warnanya itu tidak berubah coklat gitu ya, biar masih kelihatan hijau. Nah, ini udah matang ya, dipindah ke mangkok. Jadi kali ini saya masaknya agak banyak, biasanya kan saya kalau masak sedikit ya, karena anak-anak juga nggak suka pare. Saya jadinya jarang banget masak pare teman-teman. Nah, sekarang saya mau bikin teh hangat dulu untuk ayahnya ya, karena tadi pagi baru saya bikinin kopi. Jadi suka kayak gitu teman-teman, paginya tuh minum kopi, nanti siangnya ngeteh. Harusnya kan sore ya, tapi katanya siang-siang kepengen ngeteh karena cuacanya kan mendung teman-teman. Ya udah saya bikinin aja ya. Dan alhamdulillah di tempat saya itu setiap sore sudah hujan lebat loh teman-teman ya. Lumayan ya, kurang lebih setengah jam sampai sejam gitu. Jadi ya kalau malam itu hawanya nggak terlalu panas. Cuman kalau pagi sampai siang itu masih panas teman-teman. Nah, ini saya mau goreng kerupuk dulu. Jadi kalau si kakak itu kan suka banget sama kerupuk udang ya. Saya gorengnya sedikit aja karena kemarin udah goreng masih ada sisa. Nah, kalau saya itu suka kerupuk yang untuk nasi goreng gitu ya. Jadi sendiri-sendiri teman-teman. Terus saya kenapa gorengnya nggak sekalian aja? Karena toples saya itu kalau untuk naruh kayak kerupuk, kebanyakan takutnya nanti melempem teman-teman. Jadi nggak apa-apa, saya goreng kerupuknya itu mendadak. Nah, minyaknya itu masih bagus ya, karena baru. Ini saya mau goreng mendoan dulu. Kalau saya itu suka mendoan yang agak kering teman-teman, tapi kalau ayahnya itu suka mendoan yang pelungtas. Artinya pelungtas itu baru dimasukin, baru dicemplungin itu langsung dientas atau diangkat teman-teman. Nah, saya tuh nggak suka karena pasti minyaknya kan banyak banget ya. Padahal kalau kita kebanyakan makan gorengan ya, tepung terus minyak itu kan ngeri banget ya teman-teman. Makanya saya sukanya tuh yang agak kering supaya minyaknya itu nggak kelihatan. Nah, ini saya goreng dulu untuk saya sama anak-anak karena anak-anak pun suka yang agak kering seperti ini ya.
Terus ini saya goreng untuk Pak Suami yang peluntas teman-teman. Jadi ya seperti ini ya, baru diceburin langsung diangkat. Nah minyaknya tuh teman-teman kelihatan kan, ngeri banget, tapi katanya nggak apa-apa sekali-kali gitu. Nah untuk protein tambahan tadi kan hanya mendoan ya, itu pun ada tepungnya. Jadi ini saya mau bikin telur dadar aja teman-teman. Masak menunya seperti ini ya, mungkin bagi teman-teman ngebosenin, tapi ya sekali lagi kalau makanan itu tergantung selera lidah ya. Kalau saya kepengen makan yang enak dan makan yang aneh-aneh, biasanya beli aja karena nggak mau ribet teman-teman. Saya bisanya hanya masakan yang seperti ini ya teman-teman, masakan rumahan, masakan kampung kayak gitu ya, masakan tumisan gitu. Terus sopnya juga ya sop-sop ya, di daerah kayak gimana sih. Ada kentangnya, ada wortelnya, ada sayurnya gitu. Nah ini saya tambahin pakai cabai rawit hijau supaya uh, kalau nggak untuk lauk kan bisa dimakan langsung teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Ini saya makan dulu ya. Jadi ya seperti ini aja teman-teman video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkenan nonton video saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.